warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tila Hasan sebagai mahasiswa FPIP Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka semester 4 dari program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan presentasikan hasil laporan pengenalan lapangan persekolahan yang saya lakukan di SMAN 28 Kabupaten Tangerang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan waktu Bapak telah membantu kami dalam proses magang 1 ini, Pak. Atau yang kami kenal disebut dengan PLP 1. Jadi inti dari PLP 1 ini adalah kegiatan observasi atau menganalisa secara langsung tentang kultur sekolah, manajemen sekolah maupun dinamika sekolah sebagai lembaga pendidikan. Dan ada pula tujuan dari PLP 1 ini untuk kami sebagai mahasiswa agar memiliki jati diri kependidikan dan memiliki kompetensi akademik kependidikan yang lebih mantap, Pak. Amin. Sebelumnya saling memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Pak. Ya. Silakan. Kami dari mahasiswi FKIP Hamka, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi bimbingan konseling. Saat ini kami duduk di semester 4. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilina, Pak. Ya. Nama saya Tila Hasan, Pak. Ya. Nama saya Rizky Alfirda Anggraini, Pak. Tentang kultur sekolah, saya ingin menanyakan bagaimana Pak kultur sekolah di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang ini. Kultur dalam situasi, iya, budaya dalam kondisi pandemi ini atau sebelumnya? Sebelumnya, Pak. Sebelumnya ya. Jadi di sekolah ini kita kalau pertama kali anak itu masuk, kita masuknya jam 7. Kemudian jam 7 lebih 5 menit paling tidak kita kasih waktu. Dan di pintu gerbang itu kita membiasakan anak harus tepat waktu. Sehingga ketika anak itu terlambat lebih daripada jam 7 lebih 5 menit, dalam kondisi normal ya, maka pintu gerbang itu sudah ditutup. Dan kemudian kalau mereka terlambat, maka dengan sendirinya dia akan pulang ke rumahnya. Yang pertama. Yang kedua, ketika sudah di sekolah, maka anak pembiasanya atau siswa di kelas itu pertama kalau gurunya masuk, pertama pasti adalah dengan berdoa. Berdoa, kemudian membaca surat-surat pendek di masing-masing kelas oleh guru masing-masing yang masuk ke kelas itu. Surat pendeknya biasanya ya bisa jadi Al-Asr, bisa juga Al-Ikhlas, bisa juga Anas, dan masih ada lagi yang lain. Dan itu sudah dibudayakan oleh guru-guru. Dan jadwal itu, surat-surat pendek itu sudah dijadwal oleh guru pendidikan agama Islam. Silakan, Phil. Baik, Pak. Saya akan menanyakan mengenai struktur organisasi dan tata kerja di sekolah. Yang pertama, apa saja Pak tugas dan fungsi dari kepala sekolah itu sendiri? Dan buat Bapak sebagai Wakahumas, tugas dan fungsinya itu seperti apa di SMAN 28 Kabupaten Tangerang ini? Oh ya, kalau kepala sekolah itu fungsinya sebagai supervisor, administrator, sebagai manajer. Itu kepala sekolah, dan kepala sekolah itu mengetahui semua apa yang ada di sekolah. Tapi karena kepala sekolah itu karena ada keterbatasan dalam artian untuk mengelola sekolah, maka kemudian ditunjuklah beberapa wakil kepala sekolah, di antara humas. Kalau humas saya perannya hanya menerima tamu yang pertama, kemudian menyampaikan segala sesuatu yang dari sekolah yang harus diumumkan kepada masyarakat. Contoh misalnya kayak kemarin PBDB, kita menginformasikan kepada masyarakat, dan beberapa masyarakat juga ada yang bertanya, itu saya jawab.
Itu. Nah, kemudian juga informasi yang lain saja, misalnya katakanlah ada siswa yang mungkin ada yang sakit sudah lama gitu kan, terus mereka nanya guru BP, Pak Sus, ini anaknya tinggal di sini, ayo kita ini, saya sebagai humas mendampingi guru BP untuk mendatangi anak yang bersangkutan. Nah, mengenai kemudian di sana yang bertanya itu adalah guru BP-nya. Gitu kan. Saya hanya mengantarkan karena sebagai humas yang terlengkap. Silakan. Tentang tata tertib, Pak. Peraturan dan tata tertib. Langsung saja ke pertanyaan pertama, Pak. Bagaimana sih Pak tata tertib di SMAN 28 Kabupaten Tangerang ini? Tata tertibnya sudah berjalan dengan baik. Kebetulan kan di awal tahun sudah ada wawancara, dan wawancara itu isinya adalah tentang sosialisasi tata tertib. Nah, sosialisasi tata tertib itu mereka memang ada beberapa poin penekanan yang harus mereka ketahui. Dan setelah mereka sudah tahu betul isinya, kemudian mereka di buku tatib itu sudah dicantumkan siap untuk melaksanakan tata tertib sekolah SMA Negeri 28. Dan mereka anak yang bersangkutan sudah tantangan di atas materai, ada tantangan orang tuanya. Itu tatibnya. Bahkan di tatib itu ada tantangan orang tua, ada tantangan siswa. Pertanyaan tentang identifikasi kegiatan-kegiatan seremonial di sekolah. Kepada Bu Supi sebagai guru PK, saya ingin menanyakan, biasanya di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang itu, pada saat pelaksanaan upacara bendera, siapa saja sih Bu yang menjadi pembina? Atau biasa dari kepala sekolah, atau wakil kepala sekolah, atau dari wali kelasnya Bu? Iya. Untuk jadi pembina itu, kami di sini gantian. Kadang manggil dari luar karena kan kerjasama sama lingkungan sekitar ya. Kadang manggil kepala puskesmas, Pak Camat, atau dari Babinsa, kadang kepala sekolah, kadang wakak, kadang guru-guru. Jadi tergantung harinya hari apa gitu. Pas upacaranya itu diadakannya pas ada momen apa gitu. Ya, jadi kami kerjasama sama lingkungan sekitar. Kadang juga ada Pak Lurah kami panggil. Ya, baik Bu, di sini saya akan menanyakan langsung mengenai identifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, yang pertama yang akan saya tanyakan, apakah di SMAN 28 Kabupaten Tangerang ini terdapat kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, Bu? Ada ya. Ibu boleh nanya nggak sama Villa? Iya, boleh Bu. Belum Villa, boleh. Villa bisa jelasin ke Ibu tentang kokurikuler itu bagaimana? Oh iya Bu. Nah, kokurikuler ini itu kegiatan yang menguatkan kegiatan dari intrakurikuler seperti kunjungan ke museum atau kunjungan edukasi lainnya, seperti itu Bu. Oh gitu, oke. Ya. Jadi kayak misalkan belajar di luar ya, mengaplikasikan ilmu yang ada di sekolah gitu. Ditambah lagi dengan nambah di luar gitu. Iya Bu, begitu. Oke, kokurikuler itu di sini ada di 28. Kalau kita itu namanya lintas kurikulum mungkin ya. Namanya lintas kurikulum. Untuk kelas 10 lintas kurikulumnya itu biasanya kami mengunjungi tempat-tempat yang ada kaitannya dengan jurusan. Seperti kemarin kelas 10 yang kemarin itu pergi ke mana Bu Ratri? Ke Balitsa di Bandung.
Untuk anak IPA pertanian, dan di situ ada pertanian sama perekonomian ya. Tentang jual tanamannya. Oh iya. Oh gitu. Jadi kalau untuk ekstrakurikuler, alhamdulillah di sini nambah banyak ya, nambah banyak, dan prestasinya juga alhamdulillah udah sampai tingkat provinsi. Identifikasi praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di SMA 28 Tangerang. Ya, kami Langsung ke ya Bu ya. Bagaimana sih Bu pengondisian interaksi dan komunikasi siswa di lingkungan, Bu? Kondisian itu ya, kami itu di sekolah setiap anak di kebiasaannya untuk mengucapkan salam setiap ketemu orang, mengucapkan salam. Yang muslim biasanya kan assalamualaikum pagi, dan kami bersalaman biasanya seperti itu ya. Ini sepertinya setiap ketemu guru itu anak-anak paling rajin salamannya gitu, berebut dan saling ucapin salam. Terus komunikasi kami juga, kalau misalkan ada anak yang berkata tidak sopan, itu langsung kami ingatkan, ada juga kena poin. Mungkin Rida tahu visi misi dari SMA 28 itu apa? Sebenarnya kalau visi misi, menurut saya pasti visinya itu ingin siswa-siswanya terdidik, terus menjadi siswa yang memiliki iman yang tangguh dan berwawasan lingkungan. Jadi sekolahnya itu emang didasari untuk jadi green school gitu. Baik. Lalu dari visi misi yang ada di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang, itu sudah menerapkan visi misi tersebut dengan baik atau tidak kepada siswa-siswinya? Anda sebagai alumni dari SMA Negeri 28. Menurut saya dari visi misi tersebut sudah terjalan dengan baik secara terus-menerus. Saya ingin bertanya kepada Rida. Nah, karena Rida ini sebagai alumni dari SMA N28 Kabupaten Tangerang, menurut kamu sendiri, apakah peraturan di SMA N28 Kabupaten Tangerang ini sudah efektif kepada siswa? Kalau menurut saya semuanya sih udah terjalan ya, dari disiplinnya, dari bagaimana pakaian ditindaknya, terus rambutnya juga harus dipotong, harus mengikuti aturan banget. Saya ingin bertanya ya, Rida. Dampak apa sih yang paling terasa dari diterapkannya visi dan misi di sekolah? Dampak dari visi misi sekolah ke siswanya sendiri ya, kalau menurut saya dari bagaimana ajaran disiplin itu dengan banyaknya tugas, terus pengumpulannya harus tepat, itu menurut saya jadi kebiasaan buat kedepannya. Dan juga bagaimana berpakaian rapi, bagaimana sopan santun sama guru. Terima kasih ya Rida atas waktunya. Semoga lancar kuliah semester 1-nya ya. Amin. Sukses terus buat kakak kelasnya ini. Ya, amin. Terima kasih Rida. Kami tutup ya. Iya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan dari hasil wawancara sebelumnya adalah sekolah ingin peserta didiknya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, disiplin, berprestasi, mandiri, berwawasan luas, dan dapat beradaptasi dengan lingkungan dan budaya sekitarnya.